Cerdas berbagi, cerdas bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, wabil khusus para alimil ulama, para habaib yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini di tempat yang mulia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Yuna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga dan sahabatnya, teristimewa untuk kita selaku umatnya yang masih setia serta cinta kepada syariat ajaran agamanya. Harapan kita bersama, semoga semuanya kita sehat walafiat, selamat dunia, selamat akhirat, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Zikir Kapuk Muara yang saya muliakan, saya selaku pembina Majelis Zikir Kapuk Muara yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin wal hadirat, para undangan baik yang dekat maupun yang jauh. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak, generasi muda dan mudi yang hadir di majelis zikir ini maupun yang mendengarkan kepada acara majelis zikir Kapuk Muara ini, semoga semuanya Allah meridhoinya, memberkahinya, dan menjadikan kita umat Rasulullah yang tetap istiqomah dalam syariat ajaran agamanya. Hadirin wal hadirat jamaah yang berbahagia, sudah sering kita mendengarkan hikmah dan manfaat daripada zikir kepada Allah. Salah satu di antaranya, orang yang selalu zikir kepada Allah, insya Allah hidupnya akan diberikan ketenangan, hidupnya akan diberikan keamanan, hidupnya insya Allah dia merasa nyaman, bahagia. Kenapa orang yang zikir itu diberikan oleh Allah ketenangan dan keamanan? Allah katakan dalam Al-Quran seperti ayat yang tadi saya telah bacakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, jiwa kita akan tenang. Hadirin jamaah yang berbahagia, dalam ayat yang lain Allah katakan, di antaranya, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah memerintahkan kepada kita supaya zikir kepadanya, karena Allah bilang jika kita zikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan
keuntungan kepada kita dengan kalimat Allah katakan azkurkum. Azkurkum di sana menurut tafsir Syekh Nawawi Tanah Banten dalam tafsir Munirnya ada 3 tafsirannya. Yang pertama, bagi orang yang zikir kepada Allah, Allah akan menjawab dan Allah akan memberikan keuntungan kepada dia, yaitu azkurkum bil ihsan. Kata Allah, aku akan mengingat kepada dia, sekaligus akan menjamin kepada dia, memberikan kepada orang yang zikir kepadaku, kata Allah, bil ihsan, dengan serba baik. Baik dirinya, baik keluarganya, baik ekonominya, baik semua yang ada yang dimiliki oleh dia. Berarti orang yang selalu zikir kepada Allah, Allah akan berikan jaminan kebaikan-kebaikan berbagai aspek dalam kehidupannya. Hadirin jamaah yang berbahagia, saya berharap kepada semua jamaah tetap terus zikir. Sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tapi tetap zikir kepada Allah tidak pernah berkurang. Karena zikir kepada Allah bukan hanya sekedar menyebutkan nama Allah. Bisa saja zikir kepada Allah lewat sholat-sholat. Apakah sholat fardu, apakah sholat sunnah. Maupun juga zikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran adalah sebaik-baiknya zikir kepada Allah. Demikian pula zikir kepada Allah dengan kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang indah-indah, yang bagus-bagus. Jamaah yang berbahagia, itu tadi manfaat zikir. Yang pertama, azkurkum bil ihsan. Allah akan memberikan banyak kebaikan kepada kita. Kemudian yang kedua, jamaah yang berbahagia, hikmah zikir itu adalah Allah katakan di dalam Al-Quran, tafsir Syekh Nawawi mengatakan, azkurkum bil rizki, azkurkum bin ni'mati fid dunya wa fil akhirah. Jadi kita ini akan diberikan oleh Allah dengan sebab zikir kepada Allah rajin. Kita akan diberikan kenikmatan dunia dan akhirat. Kenikmatan di dunia, rizki kita akan dijamin oleh Allah. Sekalipun kondisi dan situasi mencekam, ekonomi krisis di mana-mana, tapi orang yang beriman, orang yang zikir kepada Allah mendapat jaminan dari Allah. Allah katakan dalam ayat yang lain, orang yang beriman, orang yang bertakwa akan ditempatkan di tempat yang aman. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang selalu zikir kepada Allah, taat kepada aturan Allah, dan menghindarkan kepada larangan Allah, maka kehidupannya insya Allah fi maqamin amin, akan diberikan tempat yang aman. Kemudian selanjutnya jamaah yang berbahagia, orang yang zikir kepada Allah itu adalah azkurkum birrahmah. Allah akan memperhatikan kepada kita dengan penuh kasih sayang. Andai kata kita sudah disayang oleh Allah, sekalipun kondisi dan situasi seperti sekarang, tapi kalau hambanya, kita semua betul-betul disayang oleh Allah, maka Allah akan memperhatikan kepada kita. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, saya selaku pembina Majelis Zikir Kapuk Muara, saya selalu mengajak, saya selalu mengingatkan ketika sudah datang setiap bulan, minggu pertama di Masjid Jamiat Taqwa Kapuk Muara, selalu kita mengadakan Majelis Zikir. Oleh karena itu, kepada jamaah yang berbahagia, sekalipun jamaah berada di rumah masing-masing, berada di tempat masing-masing, zikir jangan sampai berhenti kepada Allah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam salah satu riwayat, salah satu hadisnya, kata Rasul, salasum munjiyah wa salasum muhlikat. Ada 3 perkara yang bisa menjamin keselamatan kita baik dunia maupun akhirat.
juga ada 3 perkara yang akan mencelakakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa hadis ini perlu saya sampaikan kepada jamaah? Karena di dalam hadis ini juga masuk kepada kategori zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah artinya ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah artinya apa yang dilarang oleh Allah, dia tinggalkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah, dia kerjakan. Maka ketika itu umat yang beriman mau melaksanakan yang diperintahkan, mau meninggalkan apa yang dilarang, maka itu masuk kepada hakikat zikir. Maka di dalam hadis ini Rasul mengatakan, salasun munjiat, ada 3 perkara yang akan menjamin kita selamat dunia, selamat akhirat. Apa yang 3 perkara itu, jamaah yang berbahagia? Perlu diperhatikan oleh semuanya. Bukankah kita semuanya ingin selamat dunia dan akhirat? Iya, pasti itu. Oleh karena itu, kiat ini dari Rasulullah yang harus dilaksanakan oleh kita. Apa yang pertama? Supaya kita bisa selamat dunia, selamat akhirat. Yang pertama kata Rasulullah, khasyatullahi bisirri wal alaniyah. Kata Rasul, kalau kalian ingin selamat dunia dan akhirat, maka yang pertama kalian harus takut kepada Allah. Baik dalam keadaan sendirian, dalam keadaan sepi, maupun dalam keadaan rame-rame terang-terangan. Artinya apa? Artinya ketika kita sendirian maupun ketika kita rame-rame, kalau itu larangan dari Allah, takutlah kepada Allah, tinggalkan itu larangan. Kalau itu perintah dari Allah, sekalipun hanya sendiri, apalagi rame-rame, itu perintah dari Allah, kerjakan. Takut kepada Allah artinya kita takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah artinya imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, mengikuti semua perintah Allah dan meninggalkan, menjauhi larangannya. Itu namanya takut kepada Allah. Beda dengan takut kepada macan. Kalau takut kepada macan, kita harus jauh. Kalau takut kepada PKI, ya kita harus hati-hati. Tapi kalau takut kepada Allah, maka kita harus sadar. Ketika itu perintah, kerjakan. Ketika itu larangan, tinggalkan. Itu baru namanya takut kepada Allah. Kalau ini bisa dilakukan oleh kita semua, insya Allah, kalau kita sudah takut kepada Allah, maka orang lain akan memperhitungkan kepada kita. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah, sementara takut kepada manusia, maka manusia akan meremehkan kita. Makanya kalau orang yang beriman hanya takutnya kepada Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, di mana kalau orang yang beriman dia hanya takutnya kepada Allah. Begitu. Jadi orang yang beriman itu tidak takut kepada siapapun. Sekalipun zaman sekarang ada beberapa kiai, para habaib yang diintimidasi, yang diteror oleh PKI dan lain sebagainya, orang yang beriman tidak perlu takut. Allahu antaksyaw in kuntum mu'minin. Hanya Allah lah yang dia takuti jika dia betul-betul beriman kepada Allah. Kematian bukan ada di tangan PKI. Kematian adanya di kekuasaan Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh takut berlebihan kepada PKI. Kalau memang ada dia di depan kita, dia jahat, maka umat Islam harus mundur selangkah pun. Maka dia harus lawan itu PKI. Kenapa? Islam punya prinsip, ishtariman au mutsyahidan. Hiduplah Anda secara mulia. Tapi kalau hidup secara mulia tidak bisa, lebih baik mati, yang penting syahid fisabilillah. Agama Islam tidak mengajarkan mencari musuh. Tapi kita ketika datang musuh jahat kepada kita, umat Islam haram hukumnya lari daripada musuh. Oleh karena itu, kita kembali, Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, yang penuh kasih sayang untuk semuanya. Jamaah yang berbahagia, ini yang pertama, khasyatullah bisirri wal alaniyah. Kita harus takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun keadaan rame-rame terang-terangan. Kemudian yang kedua, kalau kita betul-betul ingin mendapatkan keselamatan dunia, selamat akhirat, kata Rasul,
wal adlu fir ridha wa fil ghadab. Wal adlu fir ridha wa fil ghadab. Kita harus bisa melaksanakan keadilan, baik dalam keadaan hati lagi senang maupun dalam keadaan marah. Kalau memang itu salah, katakan salah. Kalau memang itu benar, katakan benar. Umpamanya ada dua orang yang sedang bermasalah, pertengkaran. Satu umpamanya saudara kita, yang satu orang lain. Sekalipun saudara kita, kalau memang salah saudara kita, katakan dia salah. Itu namanya adil. Kalau manusia sudah melakukan keadilan, insya Allah ketenangan, keamanan akan terlaksana. Kenapa tidak terjadi keamanan, ketenangan yang ada kacau? Karena intinya tidak ada penegakan keadilan. Dimanapun kalau sudah tidak ada keadilan, yang ada khianat, yang ada adalah manipulasi, kebohongan, kecurangan, maka jelas akan hancur. Rasulullah mengatakan, "Idza du'i'atil amanah fantadhiris sa'ah." Apabila amanat sudah disia-siakan, tunggu tanggal kehancurannya. Nauzubillah min dzalik. Demikian pula dimanapun, di rumah tangga, di tetangga, bahkan di negara sekalipun, kalau sudah tidak ada keadilan, maka yang ada kekacauan. Oleh karena itu, kalau kita ingin selamat, wal adlu fir ridha wa fil ghadab, maka kita harus belajar menegakkan keadilan, baik dalam keadaan senang hati maupun sedang emosi. Kemudian yang ketiga, hadirin jamaah yang berbahagia, majelis zikir Kapuk Muara yang saya banggakan. Kalaulah kita ingin selamat dunia dan selamat akhirat, maka yang ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghina. Kita harus belajar menghemat. Menghemat, ya, dalam kondisi situasi seperti sekarang, ekonomi kayaknya krisis, ya, yang di PHK sudah di mana-mana, perusahaan banyak yang bangkrut, banyak yang gulung tikar. Nah, dianjurkan oleh Rasulullah, wal qasdu fil faqri wal ghina. Kita harus belajar menghemat, baik dalam keadaan miskin, sekalipun kita sedang kaya, sedang banyak uang, sedang banyak segala-gala tabungan, tapi tetap kita harus belajar menghemat. Menghemat beda dengan pelit. Kalau pelit, kikir, bakhil, ya. Tapi kalau menghemat disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau menghemat tidak boros. Kalau menghemat sesuai dengan aturan Rasulullah dan aturan agama. Kalau ini dilakukan oleh majelis zikir, oleh semua jamaah majelis zikir Kapuk Muara, saya insya Allah punya keyakinan jamaah akan aman. Jadi kesimpulannya, kalau ingin selamat dunia, selamat akhirat, pertama, takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendirian maupun keadaan rame-rame. Yang kedua, menegakkan keadilan, baik sedang hati senang maupun hati sedang emosi. Kemudian yang ketiga, belajar menghemat, khususnya dalam berbagai segala aspek, apa keuangan dan lain sebagainya. Belajarlah menghemat, baik dalam keadaan fakir, apalagi atau sekalipun kita sedang keadaan kaya. Barangkali ini saja jamaah yang berbahagia yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama baca doa. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan kepada kita, memberikan kesehatan jasmani badan kita, dijauhkan dan dihindarkan dari segala wabah, penyakit, dan juga musibah dan malapetaka yang kita tidak inginkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa jamaah-jamaah kami ya Allah, baik yang ada di majlis zikir ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal dan berkah untuk bekal ibadah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah putra-putri dan cucu kami soleh wa solihah. Ya Allah, hindarkan dari kami segala penyakit wabah yang begitu menyeramkan ya Allah.
Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha. Allahumma fasrifuhu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dararina wa biladina wa biladil muslimin wahfadna mimma nakhaf wa nahdar wa anta khairul hafizah wa anta khairul hafizah wa anta khairul hafizah wa anta arhamar rahimin. Allahumma irfa'na al-waba wal bala wal ghala wa najina minal fitani ma zahara minha wa ma batan ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghiitsu aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna illa anfusina tarfata 'ainin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dan sekian kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah saudara kami dimanapun Anda berada. Semoga semuanya sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.